Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat mahasiswa sekalian yang sudah mengisi daftar hadir kita pada pertemuan yang ke-12 hari ini. Para mahasiswa, topik kita menyangkut kelanjutan dari persoalan prinsip sopan santun yang sedikit banyak telah kita sampaikan pada pertemuan yang ke-11 minggu yang lalu. Para mahasiswa, prinsip sopan santun ini memiliki 6 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian. Keenam maksim ini adalah ketentuan atau cara bagaimana kita bisa membentuk tindak-tindak ujar yang memiliki nilai-nilai sopan santun. Dengan memahami keenam maksim ini, harapannya kita akan memiliki kemampuan untuk membentuk tindak-tindak ujar yang sesuai dengan prinsip-prinsip sopan santun ketika menggunakan bahasa. Para mahasiswa, untuk bisa memahami lebih lanjut, baiklah satu persatu kita coba membahasnya dengan cara memberikan contoh dan memberikan postulat-postulat yang telah dinyatakan oleh Leach tentang maksim-maksim ini. Maksim yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Untuk membentuk kebijaksanaan, postulat yang disebutkan oleh Leach adalah: pertama, kurangi atau perkecillah kerugian kepada orang lain. Yang kedua, tambahi atau perbesarlah keuntungan kepada orang lain. Kurang lebih artinya, kalau kita berkeinginan membuat satu tindak ujar yang bijaksana, maka yang kita lakukan ialah memperkecil kerugian orang lain, memperbesar keuntungan orang lain. Sebagai contoh, misalnya kita bangunlah dulu sebuah konteks bahwa ada seseorang yang telah sukses dalam menjalankan bisnisnya. Lalu ada orang lain yang berkata kepadanya, orang itu mengatakan, "Wah, hebat benar ya, kamu sudah sukses." Lalu orang yang sukses itu akan membuat satu kalimat, misalnya dia mengatakan, "Semua ini terjadi berkat nasihat Bapak 5 tahun yang lalu," kata beliau. Apa yang terjadi atau yang bisa kita pahami dari kalimat ini? Bahwa kesuksesan yang dimiliki si pebisnis itu berkat nasihat Bapak itu 5 tahun yang lalu. Jadi tindak ujar ini memberi keuntungan kepada Bapak yang memberikan nasihat itu. Karena Bapak yang memberikan nasihat itulah maka bisnisnya berhasil. Ini tentu keuntungan bagi Bapak yang memberikan nasihat. Nah, yang seperti itu kita namakanlah itu tindak ujar yang menggunakan maksim kebijaksanaan. Maksim yang kedua yaitu kedermawanan. Bagaimana membentuknya? Postulatnya Leach menyebut bahwa kurangi keuntungan bagi diri sendiri, tambahi pengorbanan bagi diri sendiri.
Jadi setiap kita membentuk tindak ujar, kita mengurangi keuntungan untuk diri kita, kita kemudian menambahi pengorbanan untuk kita. Jika kita melakukan kedua postulat itu, maka tindak ujar kita itu dinamakan tindak yang dermawan, ujaran yang dermawan. Untuk memahaminya, saya sudah buatkan contoh. Misalnya ada tindak ujar, semua yang saya berikan itu sudah lebih dari yang seharusnya. Semua yang saya berikan itu sudah lebih dari yang seharusnya. Ujaran itu tentu memberi pengorbanan bagi yang mengujarkan, karena dia berkorban untuk memberi lebih dari yang seharusnya. Ujaran seperti itu menurut Leach dinamakan ujaran yang dermawan. Maksim yang ketiga yaitu maksim penghargaan. Postulatnya, kurangi cacian pada orang lain, tambahi pujian pada orang lain. Kurangi caciannya, tambahi pujiannya. Bagaimana contohnya? Misalnya sepotong tindak ujar, yaitu kamu memang kurang cantik, tetapi disiplin dan kerajinanmu sungguh mengagumkan. Jangan katakan jelek, katakanlah kurang cantik. Itu artinya mengurangi cacian kepada orang lain. Kamu kurang cantik, dikurangi caciannya. Jangan katakan jelek, itu namanya caciannya penuh. Jadi kurang cantik, tambahi pujian. Pujian tambahannya apa? Tetapi kamu disiplin dan kerajinan itu membuat dia menjadi dikagumi. Saya ulangi sekali lagi contohnya, kamu memang kurang cantik, tetapi disiplin dan kerajinanmu sungguh mengagumkan. Kita kurangi caciannya, kita perbesar pujiannya. Tindak ujar yang seperti itu lah yang kita maksud dengan tindak ujar yang bernilai penghargaan. Ya, barangkali ketiga contoh yang dikemukakan itu sudah dapat memahami ketiga maksim yang telah kita sampaikan. Maksim yang keempat menyangkut maksim kesederhanaan. Bagaimana membentuk tindak-tindak ujar yang bernilai sederhana atau bernilai kesederhanaan? Postulatnya menurut Leach, kurangilah pujian pada diri sendiri. Kurangi pujian pada diri sendiri, tambahi cacian pada diri sendiri. Maaf, kita ulangi. Kurangilah pujian pada diri sendiri, tambahilah cacian pada diri sendiri. Kita kurangi memuji diri kita, kita tambahi cacian terhadap diri kita, maka hasilnya adalah tindak ujar yang bernilai kesederhanaan. Contohnya, misalnya begini. Apa yang saya perbuat itu tidak begitu berarti bagimu. Apa yang saya perbuat itu tidak begitu berarti bagimu. Sebenarnya yang diperbuatnya itu besar,
Tapi ketika dia mengatakan kalimat atau tindak ujar, dia mengatakan itu tidak berarti bagimu. Itu artinya kan kita menambahi cacian pada diri kita sendiri. Yang seperti itu kita sebutlah itu penerapan maksim kesederhanaan. Maksim yang kelima yaitu maksim permupakatan. Bagaimana tindak ujar yang disebut sebagai tindak ujar yang menyatakan mufakat atau persetujuan? Postulatnya, kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Kurangi ketidaksetujuan antara diri sendiri dengan orang lain. Lalu tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Tingkatkan persesuaian. Bagaimana kalimatnya? Saya telah membuatkan contohnya. Misalnya dia mengatakan begini, pada prinsipnya saya tidak setuju terhadap konsep itu, tetapi karena pikiranmu begitu jernih sehingga saya dapat menerimanya. Kurangi apa tadi katanya, kemupakatan, kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Itu yang postulat itu diwujudkan dengan tindak ujar. Pada prinsipnya saya tidak setuju terhadap konsep itu. Itu kan mengurangi ketidaksetujuan. Lalu tambahi kesetujuan. Namun karena pikiranmu begitu jernih, saya dapat menerimanya. Itu kan mau mengatakan setuju. Kalimat-kalimat yang seperti itu atau tindak-tindak ujar yang seperti itu, kita golongkanlah itu ke dalam prinsip sopan santun menyangkut maksim permupakatan. Yang terakhir ialah maksim simpati atau kesimpatian. Postulatnya, kurangi antipati antara diri sendiri dan orang lain, lalu perbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain. Kurangi antipati, tambahi simpati. Contohnya kita dapat kemukakan misalnya sepotong tindak ujar. Semua yang kita bicarakan ini sangat bermakna dan sama-sama kita inginkan. Semua yang kita bicarakan ini sangat bermakna dan sama-sama kita inginkan. Contoh itu menggambarkan bahwa kita telah mengurangi antipati, yaitu bagian semua yang kita bicarakan ini sangat bermakna, tidak antipati, tapi juga belum mengatakan setuju. Lalu perbesar simpati, bagian dan sama-sama kita inginkan, itu bagian yang memperbesar kesimpatian. Jadi tindak ujar yang seperti itu kita panggil namanya, atau kita telah menerapkan prinsip sopan santun menyangkut maksim kesimpatian. Dari ke-6 contoh yang Bapak telah kemukakan itu, diharapkan mahasiswa dapat memahami, dan tujuan akhirnya para mahasiswa memiliki kemampuan untuk membentuk kalimat-kalimat yang memenuhi prinsip sopan santun seperti yang dikatakan oleh Leach, yang tertulis di dalam bahan ajar yang para mahasiswa sudah memiliki. Untuk bisa memperdalam persoalan ini,
Tentu para mahasiswa juga dapat membaca bahan ajar kita yang telah disepakati sebelumnya menyangkut persoalan prinsip sopan santun ini. Dengan membaca lebih banyak, apalagi dalam model kuliah yang seperti ini, diharapkan para mahasiswa akan dapat memahami materi-materi perkuliahan kita tentang pragmatik ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan para mahasiswa dapat memahami apa yang kita jelaskan pada hari ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya.